Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ensiklopedia Islam, Religi Seni. Pria banyak bakat. Apa yang Anda inginkan ketika Anda tumbuh dewasa? Mungkin seorang pengacara atau guru, dokter atau pengembang aplikasi. Bagaimana dengan semua hal itu sekaligus? Kedengarannya sangat mustahil. Tapi bagi pria seperti Omar Khayyam, langit adalah batasnya. Masa muda. Omar Khayyam lahir pada tanggal 18 Mei tahun 1048, hampir 1000 tahun yang lalu di sebuah tempat bernama Neyshabur. Jika Anda mencoba menemukan Neyshabur di peta hari ini, Anda mungkin kesulitan menemukannya. Tempat yang dia sebut rumah adalah bagian dari Iran saat ini. Nama belakangnya, Khayyam, berarti pembuat tenda. Namun, itu bukanlah jalur karir yang dia pilih untuk diikuti. Omar Khayyam bersekolah di Neyshabur dan belajar filsafat dan sains, akhirnya pindah ke tempat yang sekarang ditemukan di Uzbekistan untuk belajar matematika. Omar Khayyam adalah seorang ahli matematika, astronom, filsuf, dan penyair Persia yang sangat berbakat dan terkenal. Diyakini bahwa Omar mengadopsi nama Khayyam sebagai tanda penghormatan atas pekerjaan ayahnya. Karyanya sebagai ahli matematika dan astronom terkemuka menyebabkan reformasi kalender Muslim kuno. Selain itu, teorema yang diberikannya masih diterapkan dalam matematika. Terlepas dari karyanya dalam matematika dan astronomi, Khayyam terkenal karena puisinya. Ia juga dikenal sebagai pengarang kumpulan kuatrainnya, Rubaiyat. Sedikit yang tahu bahwa dia meletakkan dasar aljabar modern dengan karya 1070-nya, Treatise on demonstrasi masalah aljabar dan balancing. Dia juga berkontribusi pada pengembangan geometri non-Euclidean. Reformasi kalender matahari Persia adalah salah satu keunggulannya. Kalender Georgia saat ini sebagian didasarkan pada karyanya. Selain itu, ia juga banyak menulis risalah tentang sejarah, geografi, mineralogi, mekanika, dan musik. Dia juga seorang guru yang hebat saat dia mengajar matematika dan filsafat Avicenna dalam dekade terakhir hidupnya. Meskipun dia seorang penyair, dia tidak pernah menerbitkan rubais yang dia tulis. Ditemukan setelah kematiannya, rubais tetap diabaikan sampai Edward Fitzgerald menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris, 7 abad setelah kematian Khayyam. Masa kecil dan kehidupan awal. Omar Khayyam lahir Gia tahun Al bin Abu Fatahun Umar ibnu Ibrahim al-Nisaburi al-Khayyami pada tanggal 18 Mei tahun 1048, di Nisapur, terletak di kaki Gunung Binalut di timur Laut Iran. Sebuah pos perdagangan yang hebat, Nisapur menjabat sebagai ibu kota dinasti Saljuk pada saat kelahirannya. Sedikit yang diketahui tentang latar belakang keluarganya. Berdasarkan gelar keluarga, Khayyami, secara umum dianggap bahwa ia lahir dari keluarga pembuat tenda Muslim. Namun, tidak diketahui apakah ayahnya, Ibrahim Khayyami, mengejar bisnis keluarga. Sementara banyak yang berasumsi bahwa Ibrahim adalah seorang pembuat tenda, beberapa penulis biografi lain percaya bahwa dia adalah seorang dokter yang mapan. Namun, dapat dipastikan bahwa dia sadar akan pentingnya pendidikan dan sangat tidak ortodoks secara religius. Tidak ada yang diketahui tentang Ibu Omar. Omar Khayyam menerima pendidikan yang komprehensif. Salah satu gurunya, seorang matematikawan Zoroastrian bernama Bahmanyer bin Majban, mengajarinya sains, filsafat, dan matematika. Bersamaan dengan itu, ia belajar astronomi di bawah Haucah al-Anbari. Dia juga belajar kitab suci dengan Iman Muwafaq dari Neysapur. Disinilah dia menjalin persahabatan dekat dengan Abu Ali Hasan ibnu Ali Tusi, yang kemudian diangkat menjadi wazir kerajaan Saljuk dan kemudian dikenal sebagai Nizam al-Mulk. Tidak diketahui kapan Khayyam dikirim ke kota Balkah. Dispekulasikan bahwa dia dikirim ke Balkah setelah menyelesaikan studinya di Nisapur. Di Balkah, ia belajar di bawah seorang ulama bernama Syekh Muhammad Mansuri. Menurut beberapa penulis biografi, setelah kematian ayahnya,
Omar Khayyam kembali ke Nishapur pada tahun 1066 untuk menyelesaikan urusan keluarga. Setelah 2 tahun, dia berangkat ke Samarkand, pusat beasiswa, yang terletak di Uzbekistan modern. Setelah melakukan perjalanan selama 3 bulan, dia sampai Samarkand, sekitar tahun 1068. Di sana dia menghubungi Abu Tahir, seorang ahli hukum terkemuka, yang kebetulan adalah teman lama ayahnya. Saat mengamati bakat luar biasa Omar Khayyam dalam bidang matematika, Tahir mempekerjakannya di kantornya. Bekerja di bawah perlindungan Tahir, Khayyam menulis risalah tentang demonstrasi masalah aljabar dan keseimbangan pada tahun 1070. Dalam risalah tersebut, dia tidak hanya mengklasifikasikan berbagai jenis persamaan kubik, tetapi juga menyajikan solusi sistematis untuk persamaan tersebut. Karyanya, yang meletakkan prinsip-prinsip aljabar modern, menjadikannya sebagai ahli matematika terkemuka. Khayyam mungkin telah menulis buku lain sebelum menulis risalah tersebut. Namun, karya-karyanya sebelumnya telah hilang. Dari referensi yang ditemukan dalam buku aljabarnya, para sarjana sampai pada kesimpulan bahwa dia telah membahas segitiga Pascal dan koefisien binomial dalam karyanya yang hilang. Beberapa saat setelah menerbitkan perjanjian tentang aljabar, Khayyam pindah ke Bukhara, mungkin dengan janji ke istana. Saat berada di sana, Jalal al-Din Malik Shah Saljuki menjadi Kaisar Seljuk, dengan teman lama Khayyam Nizam-ul-Mulk ditunjuk sebagai wazirnya. Kemungkinan pada tahun 1073, Omar Khayyam menerima undangan dari Malik Shah pertama, memintanya untuk datang ke ibu kotanya di Isfahan untuk membangun sebuah observatorium untuknya. Oleh karena itu, dia pindah ke Isfahan, kemungkinan pada tahun 1074, untuk memimpin tim ilmuwan. Khayyam menerima gaji yang luar biasa tinggi untuk proyek tersebut. Pada tahun 1075, Omar Khayyam, bersama dengan 2 ilmuwan lainnya, membuat satu set tabel astronomi. Berjudul Al-Zij al-Maliksahi, meja-meja itu diberi nama sesuai pelindung kerajaan mereka. Sayangnya, sebagian besar pekerjaan, kecuali tabel 100 bintang tetap, kini hilang. Atas perintah Kaisar, dia mereformasi kalender matahari, yang digunakan di Persia. Setelah banyak perhitungan, ia sampai pada kesimpulan bahwa 1 tahun terdiri dari 365 hari, dan ada 8 tahun kabisat dalam setiap 33 tahun. Dinamakan Maliki, setelah Kaisar, kalender diperkenalkan pada tanggal 15 Maret tahun 1079, dan telah digunakan selama ribuan tahun. Itu kemudian berganti nama menjadi kalender Jalali, kalender Masehi yang mulai digunakan setelah 500 tahun didasarkan pada perhitungan Khayyam. Khayyam tetap di Isfahan selama 18 tahun, bekerja di berbagai bidang. Salah satu karya matematika terpentingnya pada periode ini adalah Syarh Ma'askalam min Musadarat Kitab Uklidis. Itu kemudian diterbitkan dalam bahasa Inggris sebagai Pada Kesulitan Definisi Euclid. Dalam karya ini, yang ditulis pada tahun 1077, ia mencoba membuktikan postulat sejajar hanya dengan 4 postulat pertama dengan memeriksa segi 4 persegi panjang. Saat melakukannya, dia mampu mengenali hasil dari beberapa bentuk geometri non-Euklidean dan tanpa sadar berkontribusi pada perkembangannya. Hingga tahun 1092, Khayyam adalah salah seorang pejabat istana yang berpengaruh di istana Sultan Malik Shah. Tetapi situasinya berubah pada tahun 1092, ketika pelindungnya meninggal, kemungkinan karena keracunan. Teman dan dermawannya Nizam al-Mulk juga dibunuh pada tahun yang sama. Setelah kematian mereka, posisi-posisi penting tampaknya telah menghindari Khayyam. Untuk mendapatkan kembali posisinya, dia menulis sebuah buku di mana dia memuji mantan penguasa sebagai orang terhormat yang telah mendukung pekerjaan umum, sains, dan beasiswa. Tapi itu tidak membantu. Saat itu, janda Malik Shah telah menentangnya. Pada pertengahan 1090-an, Khayyam pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah. Setelah menyelesaikan haji, dia kembali ke Nishapur,
di mana dia mengambil mengajar sebagai profesinya, memberikan instruksi dalam filsafat dan matematika. Dia mungkin juga bertindak sebagai peramal istana di Nishapur. Salah satu muridnya selama periode ini adalah Khwajah Nizami dari Samarkand. Dia kemudian menulis bahwa dia sering bercakap-cakap dengan gurunya Omar Khayyam di sebuah taman. Dia mengklaim bahwa Khayyam pernah mengatakan kepadanya bahwa dia akan menempatkan makamnya di tempat tertentu sehingga angin utara dapat menyebarkan mawar di atasnya. Omar Khayyam mungkin banyak bepergian selama periode ini, mengunjungi Balkah pada tahun 1112 sampai tahun 1113. Kemudian pada tahun 1118, dia pergi ke Marv, ibu kota kerajaan Seljuk saat itu, setelah dipanggil oleh putra ketiga Malik Shah, Sanjar, gubernur Khorasan. Di sini, dia diminta meramal cuaca untuk ekspedisi berburu. Tidak diketahui apa yang terjadi padanya setelah tahun 1118. Dari Marv, dia kemungkinan kembali ke Nishapur untuk menjalani kehidupan pribadi sampai kematiannya pada tahun 1131. Karya utama. Meskipun Omar Khayyam menghasilkan beberapa karya inovatif dalam bidang matematika, dia lebih populer karena syair 4 barisnya, yang dikenal sebagai rubai. Selama bertahun-tahun, dia menulis ribuan ayat seperti itu, tetapi menahan diri untuk menerbitkannya. Hanya setelah kematiannya ayat-ayat itu terungkap. Awalnya, mereka menarik sedikit perhatian bahkan di Persia. Dunia memperhatikan mereka pada tahun 1859 ketika Edward Fitzgerald menerjemahkan dan menerbitkan 600 ayat sebagai Rubaiyat of Omar Khayyam. Belakangan, mereka diterjemahkan ke dalam semua bahasa utama. Beberapa dari Persia asli dan lainnya dari karya Fitzgerald. Fitzgerald tidak menerjemahkan ayat-ayat itu secara harfiah karena dia menyerap romantisisme Victoria di dalamnya. Awalnya ditulis sebagai puisi lengkap, syair-syairnya juga disusun ulang oleh Fitzgerald untuk membentuk kesatuan dan konsistensi intelektual. Meskipun terjemahan yang lebih setia dari ayat-ayat tersebut telah diterbitkan sejak saat itu, karya Fitzgerald tetap menjadi yang paling populer. Kehidupan pribadi dan warisan. Meskipun sangat sedikit yang diketahui tentang kehidupan pribadi Omar Khayyam, secara umum diyakini bahwa ia menikah dan menjadi ayah dari 2 orang anak, seorang putra dan seorang putri. Dia adalah seorang Muslim Sufi yang menghormati Nabi Muhammad. Dalam karya filosofisnya, Al-Risalah fil Wujud, ia menulis bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Puisi-puisinya juga mengungkapkan bahwa dia adalah orang yang bijaksana, terganggu oleh ketidakpastian hidup dan hubungan manusia dengan penciptanya. Omar Khayyam meninggal pada tanggal 4 Desember tahun 1131 di Nishapur dan dimakamkan di tempat yang sama dengan yang dia tunjukkan kepada muridnya Khwajah Nizami dari Samarkand. Mausolem Omar Khayyam dibangun kembali di situs tersebut oleh Hausang Seihaun pada tahun 1963. Pada tahun 2009, Paviliun Sarjana Persia disumbangkan oleh Iran ke Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Wina. Patung Khayyam ditampilkan sebagai bagian dari paviliun. Pada tahun 1970, sebuah kawah bulan yang terletak tepat di luar ujung barat Laut Bulan, jauh dari bumi, dinamai Omar Khayyam untuk menghormatinya. Sebuah planet minor ditemukan pada tahun 1980 oleh astronom Soviet Lyudmila Zuraflayova, dinamai 3095 Omar Khayyam untuk menghormatinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.